Cukup, jangan ada korban lagi. Ketika suara rakyat berkali-kali diabaikan, dianggap sebagai angin lalu, penyampaian aspirasi diberi ruang, tapi tak pernah sungguh-sungguh didengar. Hak menyampaikan pendapat dan berekspresi harusnya jadi inti demokrasi. Kini seakan hanya jargon yang dipakai untuk memamerkan sebuah sistem yang katanya terus dirawat. Kali ini demonstrasi meledak sebagai wujud amarah publik yang sudah terlalu lama dibiarkan mengendap. Karena setiap tuntutan yang diucapkan selalu berujung pada pengabaian. Dan di tengah amarah itu muncul kepentingan politik pragmatis, muncul penunggang gelap, muncul pendulang keuntungan ekonomi yang bebas menari-nari di atas emosi publik yang sudah tak terkendalikan. Pertanyaannya, siapa yang untung dan siapa yang buntung di tengah situasi ini? Agustus 2025, pidato kenegaraan Presiden selesai, ruang sidang yang seharusnya hikmat berubah jadi panggung hiburan. Sejumlah anggota DPR berjoget di kursi, dalihnya spontan dan ini hanya sekadar hiburan. Tapi secara konstitusional, sidang tahunan DPR MPR bukan acara seremonial biasa. Ini adalah forum kenegaraan yang diatur dalam pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945, di mana anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah berkumpul dalam sidang bersama untuk mendengar pidato Presiden sebagai pertanggungjawaban konstitusionalnya sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan negeri ini. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, dan DPD serta DPRD atau Undang-Undang MD3 mengamanatkan para wakil rakyat wajib menjaga martabat dan kode etik lembaga. Inilah yang dikenal sebagai dignity of parliament. Spontan? Ya boleh, tapi dimanapun di dunia, dekorum negara bukan ruang untuk main-main dan cari hiburan. Dua mantan pesohor yang jadi politisi Partai Amanat Nasional, Eko Patrio dan Uya Kuya, jadi dua sosok yang paling jadi sorotan karena respon mereka justru begini ketika itu. Lah emang kita artis, kita DPR kita artis. Gue tanya sekarang anggota DPR, emang nggak ada anggota DPR yang nggak ngonten ada? Semua ngonten, artis ngonten, netizen juga ngonten. Akibatnya, Partai Amanat Nasional pun menonaktifkan keduanya sebagai anggota DPR. Lalu ada satu lagi yang mengoyak-ngoyak rasa keadilan publik. Tunjangan rumah anggota DPR 50 juta rupiah per bulan. Alasannya, rumah dinas ditiadakan lalu dialihkan jadi tunjangan. Dan secara administratif sah, Kementerian Keuangan juga sudah menyetujui. Tapi ini bukan hanya sah atau tidak, melainkan tepat atau tidak tepat. Tepatkah tunjangan rumah 50 juta rupiah per satu anggota DPR di saat penghasilan mayoritas pekerja masih bertahan di kisaran standar upah minimum daerah? Di banyak provinsi masih di bawah 5 juta rupiah per bulan ketika banyak dari mereka berdesakan di transportasi umum dan mengejar lembur demi bisa makan. Anggota Dewan itu kan nggak orang Jakarta semuanya guys, itu kan dari seluruh pelosok Indonesia gitu. Anggota Dewan itu diwajibkan untuk kontrak rumahnya itu di dekat-dekat Senayan situ supaya memudahkan mereka untuk menuju DPR. Akibatnya rumah Nafa Urbah yang belakangan disebut-sebut sebenarnya adalah rumah mantan suaminya di kawasan Bintaro juga dirusak massa. Tak hanya itu, politisi Partai Nasdem ini pun dinonaktifkan sebagai anggota DPR oleh partainya. Melakukan evaluasi menyeluruh terhadap tunjangan anggota dewan dan khusus untuk tunjangan perumahan dihentikan terhitung sejak tanggal 31 Agustus 2025. Kemudian muncul pernyataan yang menantang nalar publik disampaikan oleh anggota DPR dari fraksi Nasdem Ahmad Saroni. Katanya, jika KPK akan menangkap anggota DPR, sebaiknya komunikasi dulu dengan ketua umum partai. Ini jelas bertentangan langsung dengan prinsip negara hukum. Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 tegas menyebut negara Indonesia adalah negara hukum. Maka seharusnya hukum di atas kekuasaan, bukan kekuasaan di atas hukum.
KPK adalah lembaga penegak hukum independen dengan due process yang jelas. Bukti permulaan yang cukup, terbit sprindik, dan memang punya kewenangan untuk melakukan upaya paksa. Yang diwajibkan oleh hukum adalah KPK harus menaati prosedur yudisial dan pengawasan internal, bukan izin atau koordinasi dengan partai politik. Ketika OTT harus izin parpol, maka supremasi hukum terseret menjadi supremasi partai, melahirkan konflik kepentingan. Lalu publik berteriak, bubarkan DPR. Tapi Ahmad Sahroni justru merespon begini. Orang yang cuma mental bilang bubarin DPR, itulah orang dunia. Wakil rakyat bilang rakyat yang memilih dia tolong. Akibatnya ya ini. Sebelumnya, Ahmad Sahroni dimutasi dari posisi Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI. Belakangan, Partai Nasdem juga mengumumkan menonaktifkan Ahmad Sahroni sebagai anggota DPR. Tapi dengan menonaktifkan Eko Patrio, Uya Kuya, Nafa Urbah, Ahmad Sahroni dan Adis Kadir, Partai Nasdem dan Partai Amanat Nasional serta Partai Golkar seolah memberi permen kepada publik yang sedang ngambek. Pertanyaannya, kenapa hanya nonaktif? Nyatanya, dalam status nonaktif mereka masih saja menerima gaji, fasilitas, dan hak keuangan lain. Inilah celah dalam Undang-Undang MD3. Pemberhentian sementara tidak menghapus hak keuangan sepenuhnya. Artinya, sekalipun dinyatakan nonaktif, mereka bisa setiap saat kembali duduk manis di kursi DPR seolah tak pernah terjadi apa-apa. Jika betul bahwa ada efek jerah, seharusnya partai berani memecat total agar anggota DPR lain mengerti jangan main-main dengan amarah rakyat, jangan menyalahgunakan mandat kedaulatan. Kepada seluruh anggota DPR, kenapa harus menunggu gelombang demonstrasi besar-besaran? Kenapa harus menunggu jatuhnya korban seperti Afan Kurniawan? Kenapa harus menunggu publik dibuat bingung dengan narasi demonstrasi ditunggangi, tak lagi murni, ada makar, ada terorisme, ada intervensi asing, dan 1000 alasan bla 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 bla. Di tengah situasi ini, kami, publik, mungkin tak bisa memastikan siapa yang pernyataannya benar. Siapa yang mengambil untung dan diuntungkan di tengah situasi ini. Yang pasti, yang rugi, ya kita semua, seluruh rakyat Indonesia. Selaku pimpinan DPR, kami menyatakan permohonan maaf atas kekeliruan serta kekurangan kami sebagai wakil rakyat dalam menjalankan tugas dan fungsi mewakili aspirasi masyarakat yang selama ini menjadi tanggung jawab kami.